Shalom teman-teman, kita mau mulai kebaktian kita mau nyanyi lagu Tuhan Tak Pernah Gagal. Tuhan, terima kasih atas kesempatan kami bisa memulai kebaktian kami lagi. Semoga kami memulai kebaktian ini tolong berkati dari awal sampai akhirnya. Hanya dalam Kristus dan doa, amin. Dengan semangat kita menyanyi lagu Ku Diberi Kuasa. Besar kau Tuhanku, Engkau beri saya
kita mau siapin hati kita nyanyi lagu Tinggikan Dirimu. Shalom Kanaan Youth. Udah lama rasanya kita tidak bertemu. Saya juga rindu dengan kalian semua. Saya berharap pada hari ini kita dapat bertemu muka dengan muka, melepas rindu. Tapi sayang karena pandemi yang kita alami bersama, saya belum bisa ke sana sebab belum diadakan ibadah juga di sana. Jadi kita masih belum bisa bertemu secara langsung. Tetapi ini adalah satu kesempatan yang tetap harus kita syukuri. Saya pun bersyukur untuk kesempatan ini. Saya boleh kembali memberkati setiap kalian yang ada di sana. Sekalipun kita beribadah di tempat kita masing-masing, saya mau memastikan bahwa kita anak-anak Tuhan tetap melaksanakan ibadah ini dengan penuh
penghormatan kepada Tuhan. Jangan main-main saat ibadah. Kita harus tetap menghormati Tuhan, sebab sekalipun kita beribadah di rumah, dimanapun kita beribadah pada saat ini, ibadah tetaplah ibadah. Ini adalah waktunya kita bersama dengan Tuhan, waktunya kita bersekutu dengan Tuhan, waktunya kita belajar dari firman-Nya. Maka lakukanlah dengan penuh rasa hormat, sebab Tuhan hadir untuk melawat setiap kita pada kesempatan kali ini. Adalah Roh Kudus yang menyertai kita, yang siap membimbing kita belajar kebenaran firman-Nya pada kesempatan kali ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, saya mengajak kita semua bersatu dalam doa, memohon Allah, Roh Kudus menolong setiap kita, sehingga setiap kita dapat benar-benar menangkap isi hatinya Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kita pada kesempatan kali ini. Mari kita rendahkan diri, kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada kesempatan yang baik ini. Kami mengucap syukur kami masih boleh beribadah kepada Tuhan, dan sekarang waktunya untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami, dan kami mohon Allah Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, memberikan konsentrasi kepada kami untuk kami dapat benar-benar belajar firman Tuhan pada waktu-waktu ini, pada kesempatan ini, dan kami dapat terus bertumbuh di dalam Engkau dan menjadi anak-anak yang menyukakan hati Engkau. Berfirmanlah ya Tuhan kepada setiap kami, sebab kami semua sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang menghormati orang tua. Ya, itu adalah tema yang diberikan kepada saya untuk saya ajarkan kepada anak-anak youth pada kesempatan kali ini. Mari kita buka Alkitab kita yang menjadi dasar pembelajaran kita tentang menghormati orang tua. Saya mengambil ayat ini di dalam kitab Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke-16. Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke-16, saya akan membacakannya untuk kita semua. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Satu kali lagi saya akan membacakan ayat ini yang menjadi dasar pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ulangan 5 ayat yang ke-16. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Firman Tuhan yang baru saja kita baca ini adalah bagian dari 10 perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel melalui Musa, hambanya Tuhan. Ketika bangsa Israel Tuhan tetapkan untuk menjadi umatnya Tuhan, untuk menjadi bangsanya Tuhan, Tuhan memberikan 10 hukum ini untuk mereka laksanakan di dalam kehidupan mereka. Jadi 10 hukum ini dan satu hukum yang baru saja kita baca dan yang akan kita pelajari sebentar lagi adalah ketetapan yang Tuhan tetapkan untuk ada di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan. Jadi selama kita menyebut diri kita sebagai umat Tuhan, kita harus melaksanakan ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan ini. Salah satunya menghormati orang tua kita. Selama kita sadar diri bahwa kita adalah umatnya Tuhan, ini adalah ketetapan yang harus kita laksanakan, yakni menghormati orang tua kita. Jadi nggak usah tanya lagi, apakah kita harus menghormati orang tua? Sudah sangat jelas. Ini adalah ketetapan yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita harus menghormati ayah kita dan ibu kita. Kenapa kita harus menghormati mereka? Ulangan 5 ayat yang ke-16 berkata bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kita harus menghormati ayah kita dan ibu kita
orang tua kita tanpa terkecuali. Jangan cuma menghormati ibu saja tanpa menghormati ayah, atau sebaliknya hanya menghormati ayah tetapi tidak menghormati ibu. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini mengajarkan kita untuk menghormati kedua-duanya, yakni ayah kita dan ibu kita. Ini adalah suatu ketetapan yang harus kita laksanakan, sebab ini adalah perintah, seperti yang diperintahkan, kata firman Tuhan, kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi kita harus menghormati ayah kita dan ibu kita, karena ini adalah perintah Tuhan. Yang namanya perintah itu harus selalu kita laksanakan. Mau sulit, mau mudah, namanya perintah harus selalu kita laksanakan. Mungkin perintah ini bagi sebagian kita terasa mudah. Menghormati ayah dan ibu mudah. Tetapi bagi sebagian di antara kita, ini juga merupakan hal yang sulit. Rasanya sulit sekali menghormati ayah dan ibu karena berbagai hal. Tetapi mau sulit mau mudah, namanya perintah harus tetap dilaksanakan. Mau sulit mau mudah, kita harus tetap menghormati ayah dan ibu kita. Jangan kita hanya taat kepada firman ketika firman itu mudah, tetapi ketika firman itu terasa sulit sekalipun, kita harus tetap melaksanakan firman itu, sebab firman itu adalah perintah dari Tuhan. Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan yang begitu nyata dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia, dia taat, bukan saat mudah saja, tetapi dia taat kepada Bapa saat keadaan sulit sekalipun. Di akhir-akhir kehidupannya sebagai seorang manusia, di Taman Getsemani kita tahu Tuhan Yesus sedemikian bergumulnya, karena dia membayangkan kematian yang sebentarnya harus dihadapinya. Dia mati bukan dengan tenang, dia harus mati dianiaya, disiksa. Tuhan Yesus sudah mengalami tekanan mental terlebih dahulu di Taman Getsemani. Itu bukan waktu yang mudah bagi Tuhan Yesus. Tetapi dari doanya kita tahu, bukan kehendakku ya Bapa, tetapi kehendakmu yang jadi. Di tengah-tengah waktu yang tidak mudah sekalipun, Tuhan Yesus tetap taat kepada Bapa. Bahkan setelah itu dia ditangkap, dia disesah, dipukul, dianiaya, diberi mahkota duri, dihina. Bahkan dia harus memikul salibnya sendiri ke atas bukit Golgota. Di tengah kelemahan tubuhnya, setelah dia dianiaya sedemikian beratnya, dia sudah sampai Tuhan Yesus gak sanggup lagi mengangkat salib yang dibebankan kepadanya. Sampai pada puncaknya di bukit Golgota, Tuhan Yesus harus disalibkan, mati, bukan karena kesalahannya, bukan karena pelanggarannya, tetapi karena dosa, karena pelanggaran kita semua. Ini adalah suatu penderitaan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Dia menderita bukan karena kesalahannya, dia menderita bukan karena penderitaan, bukan karena pelanggarannya. Dia menderita karena kesalahan dan pelanggaran kita. Di saat-saat yang berat sekalipun seperti itu, Tuhan Yesus tetap taat sampai dia berkata, sudah selesai. Sampai sudah selesai, Tuhan Yesus tetap taat pada Bapa. Dia menyelesaikan apa yang dipercayakan kepadanya, sekalipun itu sulit. Dari teladan Tuhan Yesus kita belajar, sekalipun perintah terasa sulit, tetapi tugas kita adalah melaksanakannya, taat kepada perintah itu. Maka apabila perintah ini berat bagi sebagian kita, tetaplah taat melaksanakan perintah itu. Sebab perintah tetaplah perintah. Ya ini udah terlalu berat kok. Saya mengerti ada orang tua yang rasanya membuat anak sulit untuk menghormati mereka. Orang tua saya suka pukul saya.
orang tua saya suka caci maki saya, suka merendahkan saya. Saya udah sakit hati sama mereka. Rasanya udah gak bisa lagi saya menaruh hormat pada mereka. Rasanya saya udah gak bisa lagi melaksanakan Ulangan 5 ayat 16 ini kok. Bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah tetap menghormati orang tua kalian. Sebab tidak mungkin kalian tidak bisa menghormati mereka. Ya tapi merekanya begini kok, mereka itu urusan mereka. Sebagai orang tua pun mereka punya hukum sendiri yang suatu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan kita harus mempertanggungjawabkan peran kita sebagai anak. Suatu saat nanti kepada Tuhan, apakah kita tunduk kepada perintah Tuhan atau tidak. Jadi itu udah bagiannya mereka. Bagiannya kita adalah menghormati mereka. Sekalipun tidak mudah, tetapi saya pastikan bahwa kita tetap bisa. Jangan berkata saya udah gak bisa lagi menghormati orang tua. Kalau Tuhan Yesus kasih perintah kepada kita, itu artinya kita sanggup melakukannya. Tuhan gak akan kasih perintah kepada kita sesuatu yang tidak dapat kita lakukan. Tuhan gak akan kasih perintah kepada kita untuk terbang ke langit, sebab Tuhan tahu kita gak akan sanggup melakukannya. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita, artinya kita sanggup untuk melakukan itu. Maka nggak ada kata nggak bisa sebenarnya. Mau atau tidak mau saja. Selama kita mau tunduk kepada firman Allah, percayalah, kita pasti akan tetap bisa menghormati orang tua kita seperti apapun mereka. Jadi jangan bilang gak bisa ya untuk menghormati orang tua. Kita pasti bisa menghormati mereka. Sebab yang namanya perintah Tuhan itu selalu dapat kita lakukan. Tuhan tidak pernah memberikan perintah yang tidak dapat kita lakukan. Jadi kita harus menghormati orang tua kita. Ya harus, sebab itu adalah perintah Tuhan. Di saat dimana kita tidak menghormati orang tua kita, sesungguhnya itu adalah saat dimana kita sedang tidak menghormati Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang memberikan perintah ini kepada kita. Jadi ketika kita melanggar firman ini, ketika kita tidak menghormati orang tua kita, sesungguhnya kita sedang melanggar perintahnya Tuhan dan kita sedang tidak menghormati Tuhan. Jadi dapat dikatakan bahwa tidak menghormati orang tua, sesungguhnya kita sedang tidak menghormati Tuhan. Sebab kita tidak mengindahkan perintahnya Tuhan. Jadi Kanaan Youth, pada kesempatan kali ini belajarlah menghormati orang tua kita. Percayalah, kita bisa melakukan itu. Berdoalah, minta kekuatan kepada Tuhan, minta Tuhan menolong kita, menyertai kita, memampukan kita untuk melaksanakan firman Tuhan yang hari ini kita pelajari, yakni menghormati ayah kita dan menghormati ibu kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghormati mereka. Kita semua harus menghormati mereka, sebab ini adalah perintah yang harus kita lakukan sebagai umatnya Tuhan. Menghormati orang tua bukan saat mereka sudah tidak ada, saat mereka sudah meninggal suatu saat nanti. Kita memberikan tubuh-tubuh yang indah, memberikan kuburan-kuburan yang mahal sekalipun, percayalah, mereka tidak akan merasa terhormati dengan apa yang kita lakukan. Menghormati orang tua bukan saat mereka sudah tidak ada suatu saat nanti, tetapi menghormati orang tua adalah sekarang, waktu mereka masih ada di dalam kehidupan kita. Maka saya akan memberikan 3 aja, sedikitnya 3 hal yang dapat kita lakukan sebagai bentuk penghormatan kita kepada orang tua kita, ya, dapat dicatat dan dilakukan tentunya di dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama, untuk menghormati orang tua kita harus menerima mereka apa adanya, ya. Kita harus belajar untuk menerima orang tua kita apa adanya. Dengan menerima mereka apa adanya, sama dengan kita menghormati mereka. Tetapi ketika kita tidak menerima mereka karena berbagai kekurangan mereka, sesungguhnya kita tidak menghormati mereka. Sekalipun orang tua kita memiliki kekurangan masing-masing, itu hal yang harus kita
terima di dalam hidup ini, sebab kita harus tahu bahwa tidak ada orang tua yang sempurna. Semua orang tua memiliki kekurangan dan kelebihan mereka masing-masing. Maka anak yang menghormati orang tuanya akan menerima orang tuanya dengan kekurangannya dan juga dengan kelebihannya. Anak yang menghormati orang tuanya akan menerima orang tuanya dan tidak membanding-bandingkan orang tuanya dengan orang tua orang lain. Ya, orang tuanya ini enak seperti ini, orang tuanya teman saya seperti ini enak. Itu membanding-bandingkan orang tua. Itu gak sopan, itu gak menghormati mereka. Kalau kita menghormati orang tua kita, jangan membanding-bandingkan orang tua kita. Terima mereka apa adanya, dengan kekurangan mereka, dengan kelebihan mereka, hormati mereka apa adanya. Sebab itu perintah yang harus kita laksanakan dalam hidup ini. Jangan banding-bandingkan orang tua kita. Terima mereka apa adanya, dengan kekurangan mereka, dengan kelebihan mereka. Sebab ini memang suatu perintah yang harus kita laksanakan, menghormati mereka, menerima mereka, dengan kekurangan mereka, dengan kelebihan mereka. Jadi yang pertama, kalau kita ingin menghormati orang tua kita, yang pertama terima mereka apa adanya. Mereka tidak sempurna, ya, sebab mereka juga manusia. Tetap syukuri mereka. Sebab kita semua sesama manusia sesungguhnya cuma dijatah memiliki satu orang tua, satu ayah dan satu ibu. Ketika ayah atau ibu kita meninggal, maka sudah tidak ada lagi ayah atau ibu. Masih ada ayah ibu angkat, ayah ibu sambung, tetapi nggak ada ayah ibu kandung. Ayah dan ibu kandung, ayah dan ibu yang sesungguhnya kita dijatah cuma satu dalam hidup ini. Maka selagi mereka ada, syukuri keberadaan mereka. Terima mereka apa adanya, hormati mereka. Jadi yang pertama, cara menghormati orang tua adalah terima mereka apa adanya, jangan banding-bandingkan mereka. Yang kedua, dengarkan mereka. Orang tua banyak memberi nasihat pada anaknya, itu baik. Namun terkadang di usia anak-anak muda yang seperti kalian, rasanya kita lebih banyak dengar teman daripada orang tua, karena memang lebih banyak waktu juga yang dihabiskan bersama dengan teman daripada bersama dengan orang tua. Banyak fenomena pada waktu-waktu ini di mana anak lebih mendengarkan teman daripada orang tuanya. Tetapi pada kesempatan kali ini, firman Tuhan mengajarkan kita untuk menghormati orang tua kita. Jangan abaikan mereka, jangan abaikan nasihat mereka, jangan abaikan masukan-masukan dari mereka. Dengarkan mereka. Ya, tapi secara sekolah mungkin kita lebih tinggi dari mereka. Ada yang orang tua cuma lulusan SD atau SMP, ada yang mungkin SMA, tetapi kita mungkin lulusan sekolah tinggi favorit di kota Bandung, bahkan di luar negeri sekalipun. Rasanya kita merasa lebih pintar dari orang tua, sehingga tidak mendengarkan mereka. Itu dosa, sebab kita tidak menghormati mereka. Kalau kita mau menghormati mereka, dengar nasihat mereka. Sebab sekalipun kita secara akademis lebih tinggi, tetapi secara pengalaman kita lebih rendah dari mereka. Kita juga patut belajar dari orang tua kita. Mereka secara akademis mungkin lebih rendah dari kita, tetapi secara pengalaman hidup mereka jauh lebih kaya daripada kita. Maka dengarkanlah nasihat-nasihat mereka, jangan abaikan mereka. Jadi langkah yang kedua, yang praktis saja untuk menghormati orang tua, dengarkan nasihat mereka. Dan yang ketiga, berbicaralah dengan lemah lembut kepada orang tua. Saya banyak dengar pada waktu-waktu ini anak muda yang ngomongnya keras sama orang tua, ngomongnya kasar sama orang tua. Itu dosa, sebab kita gak menghormati orang tua. Kalau kita menghormati mereka, berbicaralah dengan penuh hormat kepada mereka. Perkataan yang benar
Kita mau menyampaikan sesuatu yang benar kepada orang tua, tetapi kalau nadanya salah, akan diterima kurang baik juga oleh mereka. Orang tua akan merasa kurang dihormati apabila kita berbicara dengan nada-nada yang tinggi, contohnya dengan marah-marah, sekalipun yang kita katakan benar, tetapi caranya salah. Itu dapat menimbulkan sakit hati di dalam hati orang tua kita. Sekalipun mereka tidak menangis depan kita, tapi di belakang kita siapa tahu. Maka berbicaralah dengan lemah lembut kepada orang tua kita, dengan penuh rasa hormat kepada mereka. Sebab bagaimanapun kita ini kan orang timur. Orang timur punya budaya menghormati orang tua lebih. Termasuk di dalam berkata-kata. Orang timur berkata-kata pasti lebih sopan kepada orang yang lebih tua. Sebab kita diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, apalagi itu orang tua kita. Jadi yang ketiga, untuk menghormati orang tua kita, belajarlah untuk berkata-kata dengan lemah lembut, dengan penuh penghormatan kepada orang tua kita. Ini adalah tiga langkah sederhana, 3 langkah praktis yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari untuk menghormati kedua orang tua kita. Yang pertama, menerima mereka apa adanya. Yang kedua, dengarkan nasihat dan masukan dari mereka. Dan yang ketiga, berbicaralah dengan mereka dengan penuh rasa hormat, dengan lemah lembut. Dengan demikian kita menghormati mereka. Sungguhnya masih banyak cara lain, tapi kalau semua dijabarkan gak akan cukup waktunya. Sedikitnya 3 hal ini saja kita terapkan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menghormati orang tua kita, di sini dikatakan supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan memberikan sebuah janji yang luar biasa kepada anak-anak yang menghormati kedua orang tuanya, yakni lanjut umur, memiliki usia yang panjang, bukan dengan sakit-sakitan, bukan dengan keadaan yang sulit, tetapi dengan keadaan yang baik. Ini satu-satunya dari 10 perintah yang diberikan Tuhan kepada Musa yang disertai dengan sebuah janji. Adalah hukum yang kelima yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, yakni menghormati orang tua. Ketika kita menghormati orang tua, di sini katakan supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Ini adalah janji yang Tuhan berikan, dan ketika Tuhan berjanji, Dia gak akan lupa untuk menepati janjinya. Tapi ingat, tugas kita adalah menghormati mereka, menghormati orang tua kita, ayah kita, dan ibu kita. Yang pertama caranya menerima mereka apa adanya. Yang kedua, tetap dengar masukan dan nasihat-nasihat mereka. Yang ketiga, berbicaralah dengan sopan, dengan penuh rasa hormat kepada mereka. Jangan jadi si maling kundang, anak durhaka yang tidak menghormati orang tuanya. Tetapi Kanaan Youth pada kesempatan kali ini telah belajar untuk menghormati orang tua kita, sebab itu yang diperintahkan Tuhan kepada setiap kita pada kesempatan kali ini. Maka hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima pada kesempatan kali ini untuk menghormati ayah kami dan menghormati ibu kami. Selagi mereka ada di dalam hidup kami, Tuhan mampukan kami untuk menghormati mereka apa adanya mereka, sebab memang ini perintah yang Kau berikan kepada setiap kami. Ajarlah kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi kami mau melaksanakan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan setiap kami, sehingga setiap kami menjadi anak-anak yang menyukakan hati Engkau. Tuhan, mampukan kami dalam sehari-hari, dalam kehidupan kami sehari-hari, seperti apapun orang tua yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Ajarlah kami untuk taat kepada firman-Mu, untuk menghormati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, dan biar kiranya Kau memateraikan ini dalam hati setiap kami, sehingga setiap kami selalu diingatkan akan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, yang kami pelajari pada kesempatan kali ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami
Amin. Tuhan Yesus Bagi memberkati. teman-teman yang mau memberikan persembahan bisa memasukkannya ke dalam amplop lalu menyerahkannya ke gereja pada saat kebaktian kembali dibuka atau mengirimkannya ke rekening yang ada di Rela. Selanjutnya kita mau mengakhiri ibadah kita mau nyanyiin lagu Terima Kasih Tuhan.